Tapi sebelumnya, kemudian saya ingin memperlihatkan ini. Ini petanya. Ternyata Pak Sur udah masuk, Pak Sur. Wah, mantap ini. Udah di-upgrade. Iya, Terus dari Medan ini, inilah peta kan. Ini yang biru ini, dekat laut ini, ke bandara sekarang. Ya, udah lama kan sih belum di chat lagi. Iya, jadi terletak di Deli Serdang. Kemudian, nah ini bandara di sini, bandara masuk di tang. Kemudian kita masuk Jalan Galang ini, Jalan Galang. Terus kemudian nanti di sini ada jalan kecil. Kalau dari sini sampai akhirnya, nah ini masuk perkampungan saya nih. Nah, inilah kampung Kecamatan Kotari Baru. Nah, ini di sini rumah saya di sini nih. Ada rumah orang tua di sini. Nah, dari sini kemudian masuk terus. Nah, ini ada perkampungan lagi. Ketemu perkampungan. Terus masuk. Saya ini sampai pesantrennya itu di sini. Ini pesantren. Nah, inilah dia pesantren nih. Jadi pesantren ini luasnya itu sekitar 3 hektar. Sekarang sudah kita tanemin sebagian durian semua. Itu. Nah, ini di sekitaran ini, Bun, di sekitaran ini nih banyakan non-muslim. Tapi muslimnya ada. Gitu. Ini rumah-rumah yang ini terpencil. Dah, anak-anak yang ngaji, yang hari ini ngaji. Nah, ini yang hitam ini, yang putih ini, yang putih kecil di tengah ini sumber air kita nih. Sumber air umbul yang kemudian ditarik ke pesantren kemari. Gitu. Nah, jadi dari yang putih kecil ini, dia menuju ke pesantren ke sini. Nah, yang hari ini itu kita santrinya sudah 70, tapi dia masih MDA. Itu yang ngaji bukan hanya sekitaran sini, karena yang di sini muslimnya sedikit. Yang ngaji itu adalah yang rumahnya ada di bawah ini, Bun. Nah, disinilah nih rumahnya nih. Nah, mereka kalau mau jalan ke pesantren, mereka harus ngikutin muter dulu jalan kemari. Kalau naik sepeda motor. Nah, yang di sini kelapa sawit baru apa, Pak? Kelapa sawit, Pak, ini hampir rata. Nah, jadi yang ngaji itu dari sini nih. Nah, ini banyakan muslim yang di bawah ini. Nah, kalau yang di atas, yang dekat pesantren ini, nah ini banyak juga. Ada muslimnya, tapi banyak juga non-muslimnya. Nah, jadi yang dari bawah itu ke sini, itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo lah. 2 kilo sampai 3 kilo nanjak mereka naik. Gitu. Jadi yang sekarang ini santri sudah 72 yang terdaftar. Gitu. Nah, ini yang 3 hektar ini sudah saya buat sudah saya rapikan bangunan, kita sudah mulai pasang taman, sudah mulai paving block untuk sementara mereka supaya mereka bisa belajar dulu gitu kan. Sebagian ini sudah kita tanemin durian, tapi ada lahan yang kemudian 5 hektar itu di sekitar ini, Pak, di sekitar bawah ini. Nah, ini ada 5 hektaran yang rencana kita mau kita lelang menjadi tanah wakaf. Gitu. Di sini nih. Nah, ini yang dari sini pesantren ke bawah, dari sini ke sini nih, ini hampir rata punya keluarga masih.
punya keluarga. Nah, jadi disinilah letak pesantren. Nah, ini gambaran aja Bun, sama Bapak Ibu semua. Ini hanya gambaran, lihat. Karena kemarin Pak Suryana bilang, Ustadz cari satelitnya Ustadz. Biar kemudian dibuatin sama Pak Suryana. Nah, ini saya buatlah satelit. Saya cari satelitnya di mana posisi pesantren itu. Oh, ternyata dapat Pak Sur. Nah, inilah dua apa ini Pak Sur? Dua kelas ini, dua gedung ini. Tiga kelas semua. Ini dia. Tapi nanti gambaran besarnya semua, insya Allah nanti kalau Pak Sur udah hitung ini, saya mau ngirimnya kayak mana nih Pak Sur? Ke Pak Sur. Nge-share-nya gimana? Nah, saya mau nge-share ini ke Pak Sur, gimana caranya ya? Apanya? Ini? Oh, nanti saya bisa buka, Ustaz. Bisa buka di Google. Nggak perlu di-share. Oh, iya, iya. Iya. Nanti saya bisa cari nanti. Betul. Nah, inilah posisi petanya nih. Oke. Baik, Bunda. Kita sekarang masuk pada pembelajaran kita, yaitu I'rabul Quran. I'rabul Quran yang kita masuk ayat berapa, Pak? 7. Ayat 7. Pak. Ustaz. Ayat 7 ya. Coba saya cari dulu. Ayat 7-nya di mana dia? Dan kita masuk yang ayat 7. Inna ja'alna. Inna ja'al. Surat apa, Pak? Surah Al-Kahfi, Pak. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha qa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada wa. Bukannya itu, Ustaz. Jadi? Inna ja'alna. Di atasnya. Inna ja'alna. Ayat 7 atau ayat 8? 7. 7-nya belum. 7-nya belum. Belum. Oh, ini berarti. Nah, itu yang atas ya. Oh. Kemarin kan salah belakang. Yang sekarang Inna. Benar. Oke, baik. Sekarang inna ja'alna ma'alal ardi. Oh iya, kemarin ini jelasin sama Pak Mahmud ya? Ya, Ustaz. Ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Baik, sekarang inna. Nah, inna ini ada inna plus na. Ya. Jadi inna ini apa? Apa? Harfun taukid. Betul, dia harfun taukid. Tapi dia masuk golongan mana? Karena inna wa ahwa
Inna wa akhwatuha. Oke, inna wa akhwatuha dia mengambil prinsip dengan nasab rofa. Dia nasab rofa. Ya, jadi kalau ada inna, maka setelahnya adalah isim inna. Isim inna. Jadi setelah ada inna, maka setelahnya ada isim inna. Isim inna. Nah, apa isim innanya? Domir. Nah. Betul. Nah. Apa nah ini? Isim, domir, mutasil. Mutasil. Mabniun ala. Betul. Mabniun ala sukun. Ya. Karena nanya itu menjadi isim inna, maka dia harus disebut fi mahalnya. Fi mahalnya mahal apa? Nasab. Fi mahalnya nasbin. Nasbin. Iya, karena dia nasab, fi mahalin nasbin, masuklah dia isim inna. Jadi isim inna. Berikutnya ja'alna. Ya, ja'alna. Apa itu ja'alna? Fi'il madi. Fi'il Madi. betul. Fi'il madi. Fi'il madi mabninya alal apa? Ala sukun. Betul. Mabniun ala sukun. Fa'ilnya apa? Nah. Betul. Wana. Domir mutasil. Ya. Betul. Kalau mau disambung berarti domir mutasil. Mabniun Ala fathi. ala Fathi. ala sukun. Al fathah. sukun atau fathi? Fathi. Fathi. Apa sukun kayaknya. Sukun atau fathi? Fathi. Ini ada alifnya. Ada Alifnya alifnya. ini sukun. Iya. Ada sukun. Betul. Jadi dia ala sukun. Ala sukun kenapa? Iya. Karena ada alif itu. Alifnya alif Alifnya. sukun. Jadi mabniun ala sukun. Mabniun ala. Dan setiap yang mabni itu kalau dia punya kedudukan, ya, setiap isim mabni, huruf mabni, setiap dia punya kedudukan, kalau dia punya kedudukan disebut dia fi mahalnya. Jadi fi mahali apa? Nasbin. Nanya ini jadi apa kira-kira? Nasab. Enggak, maksudnya mahalnya. Mahali. Fi mahali nasbin fa'il. Nah, kalau fa'il fi mahal apa namanya? Mahal. Kalau fa'il dia harus apa? Rofa. Berarti di sini fi mahali rofin. Ya. Fi mahali rofin fa'ilun. Nah ini masuk mana dulu pelajaran kita? Masuk di kolom 20. Kolom 27. Nih. Kolom 20. Ada na yang ini. Ya, kolom 20.
Apa na ini? Namanya adalah isim domir muttasil. Mabniun ala sukun fi mahali rofa. Maka di sini dibuatlah namanya isim domir muttasil fi mahali rofa. Rofin. Oh, rofa. Ya, fi mahali rofin. Oh iya. Itu. Iya, iya. Nah, nih, fi mahali rofin mana rofin? Ini rofa. Maka disebutlah dia isim domir muttasil rofa. Kalau yang ini isim domir munfasil rofa. Kalau yang ini ya, yang rofa ini biasanya jadi mubtada. Ya, biasanya jadi mubtada. Kalau yang ini biasanya jadi fa'il. Gitu. Dari mana fa'ilnya? Biasanya fa'ilnya dia masuknya selalu fi'il madi. Nah, ini pelajaran kita yang kemarin, yang kita masuk pada tahapan jumlah fi'liyah. Ya, nih pelajaran ini kemarin. Namanya jumlah fi'liyah yang strukturnya adalah fi'il fa'il. Kapan dia fi'il fa'il? Kalau kemudian fi'ilnya dia aktif, gitu ya. Kemudian harus kita cari pelakunya. Kalau fi'ilnya aktif, harus ketemu pelakunya. Gitu. Nah, yang kemarin masuk dia ja'alna, berarti ini dia. Ya, jahabna. Jahabna ini adalah fi'il mabniun ala sukun. Nah, fa'ilnya. Nah, fa'iluhu. Kalau disingkat. Kalau dilanjutkan, nah, kembali tadi. Isim domir muttasil mabniun ala sukun fi mahali rofin. Jadi apa? Fa'ilun. Ya, jadi isim domir muttasil mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'ilun. Gitu. Kalau ini apa? Huwa. Huwa. Isim domir munfasil. Isim domir munfasil mabniun alal fathi fi mahali rofin mubtadaun. Gitu ya. Jadi kalau yang munfasil ini biasanya jadi mubtada di sini. Kalau yang muttasil ini biasanya jadi fa'il. Mahalnya sama, rofa dan rofa. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahamin? Coba sekarang Bu Diah coba. Domir munfasil, domir munfasil jadi mubtada gitu. Iya. Coba kemudian ya. Bu Diah, hia. Apa ini hia? Hia. Domir munfasil. Domir munfasil. Isim domir munfasil mabniun mabniun ala hia. Fathah. Mabni ala fathi. Alal fathi fi mahali Mabni ala fathi. Mahali rofin mubtada.
Gitu ya? Iya, mubtada'un. Mubtada. Betul. Oh, oke. Ya, ya. Jadi dia mubtada'un. Gitu. Kalau kemudian tum, apa ini tum? Coba Bu Mahmuda, mana Bu Mahmuda? Tum. Isim domir mutasil. Betul. Kum apa? Kum ya? Mabniun Domir Mabniun sukun. ala sukun. Fi Fi mahali. mahali raf'in Nasbin. fa'il. Fa'ilun. Ya, fa'ilun. Fa'il. Betul. Jadi jangan ketukar ya. Jangan ini tum isim domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali rafi mubtada'un, nggak bisa dia. Fa'il. Ya. Yang ini biasanya posisinya adalah fa'il. Tuh. Ya. Kalau yang ini biasanya posisinya mubtada sama-sama rofa. Maka dibuatlah isim domir munfasil rofa, isim domir munfasil nasob, isim domir mutasil rofa, isim domir mutasil atau nasob. Kalau yang nasob biasanya jadi maf'ul. Kalau yang jer biasanya jadi majrur. Atau karena ada harfu jarin. Atau menjadi mudhof uyun ilaih. Gitu. Oke, coba saya tanya sama Bunda. Kalau isim domir munfasil rofa, biasanya jadinya apa? Menjadi apa? Mubtada. Mubtada. Kalau nasob, kalau nasob, kalau nasob, halo? Ini yang ditanya siapa? Semua. Yang mana? Yang mana? Nah ini nih. Kalau isim domir munfasil kolom 9. Oh, munfasil. Yang rofa biasanya jadinya apa? Rofa jadi mubtada. Yang rofa jadinya jadi mubtada. Kalau yang nasob? Kalau yang nasob? Nggak tahu. Nggak tahu, Ustaz. Yang nasob jadi apa? Jadi khobar. Jadi khobar, bukan? Kalau yang khobar kan selalu rofa. Seropa ya khobarnya. Bukan. Kalau nasob? Maf'ul ya. Jadi Maf'ul. Jadi maf'ul. Oh ya. Betul. Oh ya. Gitu. Jadi maf'ul. Ya, kalau isim domir mutasil yang rofa biasanya kedudukannya jadi apa? Mubtada. Ini yang mubtada, jangan ketukar. Mubtada. Ini jadi fa'il. Betul. Kalau yang nasob? Kalau yang mana nih? Sekarang tanya yang mana? Maf'ul. Maf'ul. Kalau yang jer? Maf'ul. Kalau yang jer? Kalau yang jer, maf'ul itu kalau yang jer posisinya biasanya jadi apa? Jadi pertama majrur atau diawali harfun jarin. Harfun jarin. Yang kedua adalah dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ya Ustaz ya? Jadi mudhof ilaihnya, Bun. Oh, mudhof ilaihnya ya? Iya, bukan jadi mudhof tapi jadi mudhof ilaihnya. Oh, iya. Gitu. Ya.
Nah, jadi di sini ini kita benar-benar butuh latihan yang sangat luar biasa. Oke, lanjut. Ja'alna. Nah, Ja'alna fil ja'alnanya. mabni ala sukun. Betul. Ja'alnanya karena dia jumlahnya ini dia menjadi apa? Khobar? Khobar inna. Betul. Jadinya khobar inna. Sekarang ma, apa ini ma? Ma harfu. Nggak ada harfun ma. Isim. Manya apa ini? Huruf isim mausul. Isim mausul. Mabniun. Di mahalli nasb. Mausul sukun. Mabniun ala sukun. Ya, mabniun ala sukun. Fi mahali. Fi mahali nasbin maf'ul bih. Betul, fi mahali nasbin. Maf'ul Jadinya bih. dia karena nasab maf'ulun bi. Karena dia jadi maf'ul, maka posisinya jadi maf'ulun bih. nasab. Nasab. Oke. Ala, apa ini ala? Harfu jarin. Betul, harfu jarin. Mabniun? Ala sukun lah. Ala apa? Ala sukun ya. Betul, ala sukun. Jangan ini, Bud. Jangan ragu. Terus al-ardi. Al-ardi isim. Iya, isim. Majrurun. Isim apa? Betul, isim majrurun. Kenapa majrurnya dengan apa dia? Dengan ala. Iya, bi ala kan? Karena ada ala. Ya, karena ada ala, maka dia masuk ismun majrurun. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Betul. Al-kasratu ya az-zahiratu ya ala akhirih. Jadi apa cirinya? Ciri dia itu alamat jernya apa? Al-kasratu az-zahirah. Kasrah. Iya. Kasrah zahirah. Betul. Jadi al-kasratu zahiratun ala akhirih. Terus berikutnya. Berikutnya apa, Bun? Zinatan. Nah, zinatan jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ya, bisa. Nyebutnya gimana? Ismun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi. Dia masuk maf'ulun bih. Ya. Ada yang bilang ini maf'ulun bih. Kenapa dia menyebut maf'ulun bih?
karena dia memposisikan, menyebut apa, menjelaskan bayan dari ma. Maka disebutlah, ada yang bilang namanya zinatan ini menjadi maf'ul kedua. Ada juga yang bilang ini namanya maf'ul li ajli. Ya, alasan apa? Alasan apa? Ya, alasan fiil ini membuat apa yang ada di muka bumi. Nah, nanti kita akan bahas dari situ. Laha, apa ini laha? La apa? Ujair. Aha. Betul. Harfu Isim. jarin. Huruf jar. Mabniun Harfu jarin. alal. Harfu jarin. Mabniun ala fathi. Betul. Ha. Apa ini ha? Mabniun. Ha domir. Domir. Berarti Domir isim. mutasil. Betul. Isim domir Isim mutasil. domir mutasil. Mabniun. Mabniun ala sukun. Betul. Ala sukun. Fi mahal apa, Bun? Fi mahal Jarin. nasbin. Kenapa dia fi mahal Mahal jarin? nasbin. Kan ada huruf lah. Betul. Oh, ada karena itunya. adalah. Ada li. Adalah harf ujar. Ada li. Betul. Hari. Adalah Di harfu harfu jarin. jarin. Di mahal jarin. Jadi fi mahal itu ditentukan posisinya dia sebagai apa. Ya, posisi dia itu sebagai apa. Jadi kalau posisinya dia itu sebagai, umpamanya kita tulis di sini ya, apa ya? Pertama ada yang rofa. Ya, ada yang rofa. Atau sering disebut marfu. Atau sering nyebutnya marfu'at. Ya, marfu'at. Ada juga yang nasob. Atau ada yang nyebutnya namanya mansubat. Ya. Terus yang terakhir ada namanya jer. Atau majrurot. Sekarang yang rofa. Apa saja sih yang posisinya rofa? Pertama itu mubtada. Mubtada jadi rofa. Kedua apa? Khobar. Khobar mubtada. Yang ketiga apa? Khobar. Khobar inna. Betul. Khobar inna. Yang keempat ada isim kana. Inna. Isim kana ya. Jadi ada mubtada, kemudian kedua khobar mubtada, yang ketiga khobar inna, yang keempat isim kana, yang kelima fa'il. Kedua, keenam naibul fa'il. Terus berikutnya apa? Hah? Berikutnya apa? Tabi. Iya, dia at-tawabi. Apa saja at-tawabi itu? At-tawabi itu yang mengikuti ada apa? Ada na'at. Ya, ada atof. Taukid. Ada taukid. Badal. Sama ada badal. Nah, ini pengikutnya nih. Namanya tabi. Yang nasab. Yang nasab apa aja nih? Kita urut lagi. Apa itu?
Pertama, Ya. isim inna. Terus khobar, Karena khobar kana. Terus maf'ul bi. maf'ul semua. Ya, maf'ulun bi. Terus maf'ul li ajli. Terus Ma'a. maf'ul ma'a, maf'ul mutlak. Aduh. Betul. Ya, pokoknya maf'ul lah nih dibuat. Ya, maf'ul semuanya. Maf'ul. Berikutnya apa? Mustasna. Mustasna, ya. Mustasna. Mustasna. Terus? Tamyiz. Ya, ada tamyiz. Ya, ada tamyiz. Kemudian ada hal. Terus apa lagi nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada munada bil mudhof. Imla juga masuk, Ustaz. Munada. Nanti ada simla juga. Iya, betul. Dan ikutlah tawabi, ya. Tawabinya Tahu ikut. juga ada. Namanya tawabi, Bu, ngikut. Kalau ngikutnya rofa, ya rofa dia. Kalau ngikut nasob, nasob dia. Kalau ngikut jer, Gitu. yo jer dia. Jer. Nada lil mudhof. Ya, munada mudhof. Terus yang jer apa? Ya, karena ada harfu jarin. Kemudian dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, setelah itu apa? At-tawabi. Nah, kembali ke sini, ya. Sekarang ini dia fi mahal apa nih? Fi mahali jarin. Kenapa jarin? Karena dia ada harfu depannya jernya. harfu jer. Yang laha ini. Jadi yang laha itu ya hanya itu isim domir muttasil mabniun ala sukut fi mahali jarrin. Ya, fi mahali jarrin. Kenapa dia fi mahali jarrin? Ya karena ada harfun jar sebelumnya. Ya. Terus berikutnya ada li. Apa itu li? Harfu jarin juga. Ketemunya apa? Harfu jarin juga ya. Ketemunya apa, Bu? Li. Nablua ini apa? Nablua. Mudore. Mudore. Karena Majrur. mudore berarti namanya bukan harfu jarin. Itu mudore. Iya, tapi namanya adalah harfu nawasib. Kolom berapa harfu nawasib? Kolom 12. Nih. Kolom. Hendaknya lan tidak akan. Izan kalau demikian. Famaka li supaya kai supaya hatta hingga
hendaknya lan tidak akan, izan kalau demikian, hendaknya lan tidak akan, izan kalau demikian, maka supaya hatta hingga, maka supaya hatta hingga. Jadi dia masuknya adalah harfun nawasib. Harfun nawasib. Harfun nawasib. Harfun nawasib. Betul. Namanya masuk harfun nawasib. Karena dia harfun nawasib, maka fi'il mudhari'nya jadi fi'il mudhari' apa? Mansub. Fi'il mudhari'. Betul, fi'il mudhari' mansubun. Mansubun. Nah, fi'il mudhari' mansubun. Ya, fi'il mudhari' mansubun. Apa tanda nasabnya? Wa alamatu nasbihi apa? Fathah. Berarti wa alamatu nasbihi. Ya. Nasbihi. Al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi. Sekarang lihat, karena dia fi'il mudhari', sekarang kita lihat fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Hum. Dia belum. Itu. Fa'il. Hum. Fa'il. Oh, fa'il. Lina. Kan ini sudah ketemu fi'ilnya. Sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Ya, fa'ilnya mustatir, tidak kelihatan. Ya, karena dia awalannya na, maka takdiruhu nahnu. Mana ya pelajarannya ya? Kira-kira. Nih, perhatikan. Ya. Fi'il mudhari', perhatikan di sini nih. Nah, yazhabu, saya kasih contoh yang lain. Nih. Yazhabu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Nih, fi'il mudhari' marfu'un. Ya, wa alamatu rafihi dhammatun jahiratun ala akhirihi fi akhirihi. Ya, ini nih dhammahnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, enggak kelihatan. Ya. Terus yazhabani. Fi'il apa? Fi'il mudhari' marfu. Wa alamatu raf'ihi, ada nunnya nih. Non subutan. Betul, berarti namanya subutun nun. Fa'ilnya mana?
Aliful isnaini. Nih, alifnya nih. Alif apa dia? Alif yang menunjukkan dua orang. Namanya aliful isnaini. Yazhabuna. Apa ini? Fi'il mudhari marfu'un. Wa alamatu rafihi ada nunnya. Berarti namanya subutun nun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah waw. Wawul jamaah. Wawu jamaah. Benar. Wawul jamaah. Dah. Yang nasab. Nih, perhatikan yang nasab. Yang nasab, fi'il mudhari itu bisa nasab karena diawali harfun nawasib. Nih, ada harfun nawasibnya nih. Kolom 12. Nih, kolom 12. 12. Kalau ada an, berarti bacanya ayyajhaba. Ada lan, berarti dia layyajhaba. Ya, seterusnya. Nah, sekarang yazhaba namanya apa? Fi'il mudhari mansub. Mudhari mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah johironi, fathahnya di akhir. Mana fa'ilnya? Mustatir. Kalau yajhaba yang ada alifnya apa nih? Fi'il mudhari mansubun. Wa alamatun nasbihi al alif. Hadfun nun. Hazbun nun. Hilang nunnya, dihapus nunnya. Yang tadinya yazhabani, gara-gara ada harfun nawasib, maka dia berubah menjadi yazhaba. Nunnya hilang. Karena nunnya hilang, maka disebutlah namanya hazbun nuni. Dihapus nunnya. Gitu. Terus yazhabu. Gitu juga fi'il mudhari mansub. Mansubun. Wa alamatun nasbihi Hadfun nun. Betul, hazbun nun. Yang tadinya yazhabuna ada nunnya. Gara-gara diawali dengan harfun nawasib, maka berubah menjadi yajhabu. Nunnya hilang. Karena hilang, kita sebut namanya hazbun nuni. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tetap wawul jamaah. Nih, wawunya tidak hilang. Ini juga gitu, wawunya tidak hilang. Karena apa? Karena dia sebagai pelakunya. Dibilang dia waw jamaah karena ini dilakukan lebih dari 2 orang. Ya, lebih dari 2 orang. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau lebih dari 2 orang sudah jamak. Udah banyak dihitung. Jadi berapa orang yang milih kamu dalam pemilihan BEM? Banyak. Banyak itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Pokoknya di atas 2. Jadi kalau ditanya orang, berapa orang yang berangkat? Banyak. Padahal yang berangkat 3 orang. Dan nyebutnya dibilang banyak.
boleh aja nyebutnya banyak. Begitu juga dengan yang jazm, fiil mudhari yang jazm. Kapan fiil mudhari itu jazm? Apabila diawali namanya harfun jawazim. Kolom 13 dengan kolom 14. Ya. Sama nih, fiil mudhari majzum wa alamatu jazmihi apa? Sukunun. Ya. Di sini bukan fathah, ya. Tapi sukunun. Di sini. Sukunun. Sukunun jahiratun. Jahirun. Fi akhirih. Jadi kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Fi'il mudhari itu marfu. Kenapa dia marfu? Karena kosong dari harfun nawasib dan harfun jawazim. Ya, karena dia kosong dari harfun nawasib dan harfun jawazim, maka disebutlah marfu. Kapan fi'il mudhari itu mansub? Apabila diawali dengan harfun ini nih, nawasib. Nawasib. Kalau dia majzum, kapan fi'il mudhari itu majzum? Kalau ada huruf jawazim. Iya. Kalau ada huruf jawazim. Kapan dia rofa? Marfu. Kalau tidak ada harfu nawasib dan tidak ada harfu jawazim. Iya, namanya kalau dalam bahasa Arab namanya litajarrud. Litajarrud. Iya. Namanya litajarrud. Litajarrudi. Ya, litajarrudi. Litajarrudi apa? Litajarrudi ini artinya li untuk atau li karena. Tajarrudi ini kosong. Kosong dari apa? Dari harfun nawasib dan harfun jawazim. Jadi fi'il mudhari marfu'un. Kenapa dia marfu? Litajarrudi harfun nawasib, harfun jawazim. Kosong dari harfun nawasib, kemudian harfun jawazim. Bahasa Arabnya begitu dia. Litajarrud artinya. Berikutnya, ya. Berikutnya apa setelah itu? Mana? Nih. Humnya. Lina belua. Humnya sekarang. Lina belua. Sekarang hum. Humnya jadi apa? Sudah ketemu fiil. Sudah ketemu fa'il. Humnya jadi maf'ul. Dia menjadi maf'ulun bih. Nah, humnya dia menjadi maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Itu. Dia jadi maf'ulun bih. Kalau mau diurai, boleh. Gimana cara ngurainya? Isim, domir, muttasil, mabniun, alas sukun. Ya, alas sukun. Fi mahali
Oh iya. Fi mahali nasbin. Jadi disebut dia fi mahalinya. Kenapa dia fi mahali nasbin? Karena posisinya jadi maf'ulun bi. Ya, posisinya dia itu jadi maf'ulun bi. Dari mana dia maf'ulun binya? Kenapa dia nasab? Ini karena yang nasab itu dia maf'ul, semua maf'ul nih. Masuknya nasab, maka disebutlah fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Oke, sekarang berikutnya. Ayu. Ayu itu apa? Nida. Nah, itu ya. Harus nida bukan? Iya, ayu itu apa? Harfu nida, ayu. Ayu istifham. Oh, Maksudnya istifham yang ini. isim. Dah, dia masuk isim atau masuk huruf? Isim. Isim. Maka kita sebutlah di sini ayu itu namanya isim istifham. Ya. Isim istifham. Ya, ayunya itu isim istifham. Oh, iya, iya. Nah, jadi ayunya ini isim istifham. Betul. Oh, ini. Mabniun ala sukun. Ayu mabni alaf. Hah? Ayunya jadi Mabni apa apa? nih? Bukan mama. Kalau ayu, maaf. Kalau ayu dari isim semua itu, cuman ayu yang nggak mabni dia. Iya. Oh. Dari sini nih, ya. Dari isim istifham ini semuanya, ya. Ya. Isim istifham ini semuanya mabni nih, hurufnya juga mabni. Ya, tapi ayu ini nggak mabni dia. Ya, si ayu ini nggak mabni. Karena ayu ada di sini juga nih. Tuh, di syarat. Tapi untuk yang ini, Syarat. dia masuknya adalah istifham. Dia tidak mabni. Jadi isim istifham marfu'un. Isim istifhamnya marfu. Kenapa dia marfu? Karena dhammah. Itu aja. Ya, karena dhammah. Humnya apa? Hum isim domir mutasil. Isim domir mutasil. Mabniun ala sukun. Fi mahali apa ini sini ya? Fi mahali jarrin, betul. Kenapa? Mudofun ilaih. Ya, mudof ilaih. Kenapa dia disebut mudof ilaih? Karena istifhamnya ini dia nakiroh. Ya, istifhamnya ini dia bentuknya nakiroh. Berarti kalau begitu ayunya ini karena dia isim istifham, berarti dia kalau gitu mubtada. Yang diawali isim dia mubtada. Posisinya rofa.
Kalau diawali isim tapi dia tidak rofa, berarti ada dua. Dia nggak masuk struktur mubtada, dia masuknya maf'ul mu'awwal. Gitu. Makin puyeng ya, Bun? Iya, puyeng Ustaz. Coba Jadi Ayu hum ini itu, namanya gimana? Ayu istifham. Ayu itu kan istifham. Betul. Marfu'un. Nah, terus humnya itu maf'ul bih atau mubtada? Apa dua-duanya? Maf'ul dengan mubtada? Yang hum yang mana ini, Bun? Yang ayuhum. Sekarang Kalau ayuhum yang nih. ayuhum ini jadi mudhof ilaih, Bun. Oh, itu membudak ilaih. Yang tadi Oh, kalau maf'ulun yang bih, liyabluwahum yang itu baru sebelumnya. maf'ul bih ya. Betul. Kalau itu yang sebelumnya maf'ul bih ya. Betul. Ya. Ya. Kalau hum ini namanya ayuhum. Mudhof ilaih. Ya, humnya jadi mudhof ilaih. Kalau ahsanu karena ada mubtada, maka di sini sebutnya khobar mubtada. Khobar. Ada Khobar mubtada. Bentuknya dia tadi apa? Rofa. Nih dia, khobar mubtada rofa. Berarti khobar mubtada marfu. Wa alamatu rafihi dommatun johiratun ala akhirihi. Nah, berikutnya di sini. Betul. Berikutnya amala. Amala ini apa? Isim. Isim apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun johiratun ala akhirihi. Karena posisinya dia di sini adalah mansub, maka dia masuknya kemana? Ini. Kalau isim inna nggak mungkin. Tamis. Khobar kanan nggak mungkin. Ketamis. Maf'ulun bih nggak mungkin. Nah, masuknya ke Tamis. tamyiz. Apa itu tamyiz? Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah penjelas yang belum jelas. Penjelas yang belum jelas. Kalau hal itu penjelas keadaan. Keadaan siapa yang dijelaskan? Keadaan subjek. Keadaan apa yang dijelaskan? Keadaan predikat. Ya. Keadaan siapa yang dijelaskan? Gitu. Subjek kah? Predikatnya kah? Gitu. Nah, masuk ke ayat ini tadi. Amalannya masuk yang mana nih mansubnya? Karena ternyata dia paling tepat adalah tamyiz. Paling tepat dia masuknya di tamyiz. Kenapa dia tamyiz? Karena dia menjelaskan ayyuhum ahsanu. Ayyuhum ahsanu. Ya. Siapa mereka yang lebih baik? Siapa mereka yang lebih baik? Lebih baik apanya? Amalannya. Amalah. Maka dia namanya penjelas yang belum jelas. Umpamanya
apa namanya, umpamanya saya melihat 11. 11 apa? Saya melihat 11. 11 apa? Enggak jelas itu 11 apa. Nah, kalau 11 anak ayam, anak ayamnya itu jadi tamyiz. Gitu. Jadi tamyiz itu adalah penjelas yang belum jelas. Satu ayat aja udah segini ya Bun, ribetnya ya Bun. Iya. Apalagi kemudian mau. Dulu. Jadi inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna harfun taukid, dia masuknya inna wa akhwatuha, ya, mabniun alal fathi. Na isim inna, ya. Apa itu isim innanya? Isim domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Ja'alna fi'il madi mabniun ala sukun. Wana fa'iluhu atau wana isim domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rabbin fa'ilun. Ya, dia jadinya fa'ilnya. Ja'alnanya ini ya menjadi khobar inna. Ya, menjelaskan inna tadi nih, menjadi khobarnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan. Menjadikan apa? Ma-nya isim mausul mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Jadi maf'ulun bih. Jadi sesungguhnya kami telah menjadikan. Menjadikan apa? Apa saja. Ya. Menjelaskan ma-nya apa saja. Alal ardi jar majrur. Karena dia posisinya ini jar majrur, maka ini dia dimuta'alliqkan ke ma. Ma apa? Apa saja alal ardi yang ada di muka bumi. Ada bangunan, ada manusia, ada hewan, ya. Terus ada wanita, ada pria. Ya, apa saja yang ada di muka bumi. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Zinatan, yaitu perhiasan. Ada yang bilang zinatannya ini mansub, dia adalah menjelaskan dari ma. Namanya bayanum isim mausul. Maka kemudian dia ma, bayan. Ada yang kemudian maf'ulun bih. Ya, kalau dia maf'ulun bih yang kedua berarti menerjemahkannya begini. Sesungguhnya kami telah menjadikan, pertama, menjadikan apa saja yang di atas muka bumi. Kedua, setelah itu dijadikan apa? Dijadikan zinatan, dijadikan perhiasan. Laha, terhadapnya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu perhiasan untuk bumi itu sendiri. Apa yang melekat dalam tubuh kita, ya, yang nempel dalam tubuh kita, itu sebenarnya kemudian perhiasan untuk kita. Aurat kita ditutup, ya. Yang muslimah memakai jilbab, menutup aurat.
yang seorang muslim memakai pakaian, ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai lipstik, yang perempuan. Ya, jangan yang laki-laki pakai lipstik. Ntar jadi badut tuh. Jadi semuanya itu apa? Menghiasi. Jadi zinatan. Ya, jadinya jadi hiasan dia. Ya, oh kalau pakai wajah saya ini bulat, pakai jilbabnya harus seperti ini. Nah, maka jilbabnya juga menjadi zinatan. Syariatnya dia kena menutup aurat. Kemudian apa? Indahnya juga kena. Keindahannya. Ya, oh kalau wajahnya opal, begini cara pakai jilbabnya. Oh kalau wajahnya lonjong, begini cara pakai jilbabnya. Tuh. Dia menjadi zinatan. Untuk apa? Lina beluahum. Agar kami menguji mereka. Ya, jadi ternyata ya, apa saja yang ada di muka bumi ini itu menjadi perhiasan, dan perhiasan yang ada di muka bumi itu semuanya itu untuk menguji kita. Kita dititipkan Allah harta. Harta itu juga ujian. Kita dititipkan Allah anak. Anak itu juga ujian. Kita dikasih Allah pasangan. Pasangan itu juga ujian. Kalau sekarang kata anak-anak, kita dikasih laptop. Laptopnya untuk ujian. Nah, sekarang anak-anak jawabnya begitu, Bun. Halo? Ah, ini kayaknya tidur semua Ya. nih. Enggak, dengerin. Enggak dengerin. Enggak dengerin. Dengerin, Enggak Ustaz. dengerin. Jadi zinatan tadi, ini perhiasannya, ini semuanya untuk menguji kita. Dititipin harta untuk menguji kita. Dititipin kegantengan, kecantikan, ujian juga buat kita. Ya. Semuanya ujian nih, perhiasan-perhiasan itu semuanya ujian. Wanita juga ujian. Pria juga ujian. Ya, semuanya nanti ikut ujian ini. Ya, panitianya nggak tahu nih, Pak Suryana kek yang jadi panitia ujiannya. Jadi ujian semua. Dari ujian itu untuk apa? Ayyuhum ahsanu amala. Siapa kalian? Siapa di antara kalian? Siapa bagian dari mereka? Siapa bagian dari kalian? Ya. Ahsanu. Yang lebih baik. Ya. Siapa di antara mereka? Ahsanu. Yang ditanya merekanya ini siapa? Yang diuji Allah. Masa yang diuji sama Allah Pak Suryana, ya, yang diuji Allah adalah Pak Suryana, masa kemudian yang dapat predikatnya Irfan? Kan nggak mungkin. Yang dikasih ujiannya adalah Pak Yanto, ya kan?
Masa kemudian yang naik peringkat kemudian irfan? Tidak mungkin. Nah, jadi lina beluahum, ya. Kami itu agar menguji mereka. Siapa di antara mereka? Siapa bagian dari mereka? Ahsanu, yang lebih baik. Lebih baik apa? Lebih baik amalannya. Ya, amalnya. Gitu. Yang punya kemudian kecantikan, paras yang cantik, ya senyum. Paras yang kemudian pas-pasan, ya senyum juga. Ya. Mau yang berkulit putih, senyum. Mau yang berkulit hitam, yo senyum. Yang kemudian harta Allah titipkan, ya kemudian digunakan untuk jalan Allah. Yang dititipkan Allah kekuatan, ya digunakan juga untuk jalan Allah. Yang punya pemegang kekuasaan, ya kalau bisa juga begitu untuk jalan Allah. Kalau kemudian kita sadar sampai titik ini, Bunda, insya Allah, ya, ini akan terjawab. Siapa di antara mereka? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kita? Ya, yang ahsan, ya, yang baik. Siapa di antara kita yang ahsan? Ya, yang lebih baik. Ya, biasanya yang lebih baik itu yang tenang, yang nggak punya masalah. Itu yang lebih baik. Jadi amalnya. Sampai sini, Bun, kira-kira ada pertanyaan? Halo, Ustaz. Iya, Pak. Ustaz, mohon dijelaskan lagi, Ustaz, yang waktu itu kan bedanya Allah dengan fil ardi yang umumnya kan tidak menggunakan Allah ya. Hanya di ayat ini aja yang menggunakan Allah itu mungkin dijelaskan lagi, Ustaz. Biasa sering kita ketemunya kalau ada al-ardu. Kalau ada al-ardu. Ya. Gitu. Kalau ada al-ardu, itu biasanya di sini fi nih. Ya, fil ardi. Kita sering ketemunya itu gitu kan? Ya. Gitu. Nah, di sini itu enggak fi tapi Allah. Allah yang di sini dimaksud itu artinya di atas. Ya. Sebagian mufasir menjelaskan ma alal ardi ini, yang dimaksud dengan ma alal ardi ini, inilah wanita. Gitu. Jadi kalau fil ardi itu dia biasanya di muka bumi. Fil khalifah. Di muka bumi itu, khalifahnya itu bukan di atas bumi, tapi untuk bumi itu sendiri pun dia khalifah. Kalau Allah ini memang yang di sini penafsiran sebagian mufasir itu dia cenderung kepada wanita, kepada manusianya. Jadi apa yang hidup di dunia, di apanya itu, di atasnya itu. Ya, saya akan menjadikan fil ardi khalifah. Ya, di muka bumi itu khalifah. Khalifah ini
ini termasuk ma'alal ardinya. Saya diciptakan di muka bumi itu wanita. Wanita ini itu menjadi ma'alal ardinya. Di atas muka buminya. Jadi beda-bedanya tipis itu, Pak. Tapi di sini dimaksudkan bahwa ma'al ardi sebagian mufasir itu menerjemahkan wanita. Jadi di sini disebutkan bahwa zinatan itu perhiasan. Kalau tidak ada wanita, nggak terhias ini kehidupan kita. Kalau tidak ada wanita, gitu ya, hiasannya hilang. Biasanya kalau perhiasannya hilang, daya dirinya gitu, bisa berkurang nggak? Ini kayaknya pada tidur nih ya. Bun. Kalau nggak, siapa aja masih ada? Lagi nyimak dengerin. Lagi dengerin. Lagi dengerin, gitu ya. Nah, jadi wanita ini memang menjadi zinatan. Jadi perhiasan. Ya. Di bumi ini kalau nggak ada wanita nggak nyaman. Nabi Adam sendirian hidup di surga. Resah juga. Puluh tahun sendirian aja. Resah juga. Pak Suryana aja udah mau pulang kampung. 25 Desember ya, Pak? Ya, Pak. Jadi maka zinatan. Baliknya ke situ ya. Jadi zinatan. Jadi perhiasan. Maka saya berharap kepada bunda-bunda semua, yuk karena bunda-bunda itu termasuk zinatan, jadi perhiasan, ayo jadilah motivator. Perhiasan yang bisa memotivasi siapa? Memotivasi pasangan kita. Yang bisa memotivasi siapa? Memotivasi keluarga kita. Biasanya kalau kemudian bunda itu adalah perhiasan, maka peluang menjadi motivator hebat itu ada. Namanya perhiasan. Ada orang kalau nggak pakai cincin, dia nggak nyaman gitu. Ya. Ada orang kalau keluar nggak pakai lipstik, nggak nyaman. Ada orang kalau kemudian habis mandi nggak bedaan, nggak nyaman. Ada orang kalau kemudian keluar nggak pakai minyak wangi, nggak nyaman. Ada orang kalau pergi ke mall nggak bawa ATM yang berisi, nggak nyaman. Bawa sih Ustaz, ATM saya bawa. Tapi nggak ada isinya. Lah nggak nyaman. Gitu ya. Nah itulah perhiasan tadi ma'alal ardi tadi nih. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Dia menjadi zinatan. Menjadi perhiasan. Sampai sini Bun, i'rabnya ada yang harus dipertanyakan? Jadi saya ulang ya. Kalau sampai situ nggak ada, Ustaz. Gimana?
itu, tapi saya ini nih Ustadz, yang Ayu tadi tuh, yang Ayu. Yang Ayu itu kan huruf istifham. Kan itu kan huruf istifham. Untuk Ayunya itu tidak mabni. Tidak mabni kan Ustaz? Iya, jadi kalau tapi cara mengirupnya gimana tadi? Kan ropa tadi. Ini kan udah disiapin ruangnya di atas sudah disiapin. Jadi sambil belajar kita belajar juga. Jadi Ayu ini namanya Bun adalah isim istifham. Ya. Bukan huruf ya Bun. Ya. Tapi dia isim istifham. Ya, isim istifham. Marfu, posisinya marfu. Karena dia marfu, dia menjadi mubtada. Oh gitu, marfu'un gitu ya. Humnya itu jadi mudhof ilaih. Humnya mudhof ilaih. Humnya mudhof ilaih ya. Dia karena dia mudhof ilaih, dia karena dia isim domir, maka kemudian dia mabni. Ya. Karena dia mabni, posisinya adalah mudhof ilaih, maka posisinya adalah fi mahali jarin. Fi mahali jarin. Kenapa dia fi mahali jarin? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Betul. Karena di sini dia mubtada. Domir mutasil, Bun. Oh, mubtada ya. Ya, domirnya domir mutasil. Domir mutasil ya. Benar. Iya, ya. Kenapa dia mutasil? Karena dia nyambung sama Ayu. Ayu. Nyambungnya sama si Ayu. Iya. Karena Ayunya jadi mubtada, ada khobarnya. Khobarnya apa? Khobarnya adalah ahsanu. Sanu. Sanu. Jadi khobar mubtada. Khobar mubtadanya dari mana? Dari sini. Dari Ayu. Namanya khobar mubtada. Dari hum. Amalah. Amalannya jadi tamyiz. Kenapa dia jadi tamyiz? Karena dia menjadi penjelasan dari ahsanu. Ayyuhum, siapa mereka? Ahsanu, yang lebih baik. Isim tabdil. Gitu. Isim tabdil mabni atau rofa ya Pak? Pak Sur? Ya. Isim tabdil mabni atau marfu? Dia nggak mabni dia. Nggak mabni. Nggak mabni? Bukan. Dia jadi khobarnya khobar mubtada. Isim tabdil itu apa? Isim tabdil itu yang kayak gimana sih Ustaz? Isim tabdil itu yang menunjukkan lebih, Bun. Oh, menunjukkan lebih. Kenapa ya dia isim tabdil nggak masuk mabni? Ya memang nggak unik karena khair itu Bun. Dia
masuk. Kan dia bisa aksanu, aksana, bisa tergantung posisinya tuh, Ustaz. Fi ahsani taqwim. Ya, dia jadi khobar mubtada. Bunda dia udah sampai sini bisa paham ini, Ya. Bun. Insya Allah. Jadi ayu itu isim istifham ya, Bun? Ya. Ayu itu isim istifham. Marfu'un. Marfu, betul. Karena marfu jadi mubtada. Istifham. Marfu'un. Mubtada. Betul. Humnya jadi mudhof. Ya. Humnya Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik Bunda, sampai sini ya. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan satu Ya. ayat ini bisa Amin. bisa membuat kita lebih mengulang-ulang i'rab lagi. Karena memang Insya Allah ya. kalau kita beda-beda, kita semakin perhatikan, semakin kemudian semakin kemudian kok mirip-mirip ya gitu. Nah, maka dalam meng-i'rab ini latihannya harus banyak. Ya, latihannya harus banyak. Saya berharap ya ringkasan ini ya kalau bisa ditulis dulu sendiri, baru nanti kemudian Pak Sur membuat ringkasan yang benar. Supaya apa? Supaya ada latihan kita. Iya. Iya. Jadi kita buat latihan dulu. Setelah kita buat latihan dulu, barulah kemudian nanti di ujung-ujung hari baru Pak Sur ngirim yang benar. Gitu, tulisannya yang sudah di PDF-kan atau yang sudah dituliskan. Gitu. Latihan. Biar kita latihan. Udah ada. Atau kalau enggak begini, latihannya gini aja. Lebih bagus gini. Kita latihannya kalau bisa Bunda sama Ayahanda yang hadir, buat latihan yang ayat 8. Ya, besok ketika kita ketemu, ini kita bahas bareng-bareng. Ya. Gimana kalau begitu? Ya, Ustaz. Iya. Nah, kalau wa inna kan Bagus, ini udah mirip sama ini. Ya, udah mirip sama ini. Wa-nya apa? Wa-nya? Wa-nya harfun aja. Tapi wa-nya itu wa atop apa wa apa ya? Wa atop aja nggak apa-apa. Harfun aja. Wa atop. Nggak apa-apa ya. Jadi wa inna ini sama-sama ini. Ma alaiha ini udah sama-sama ini. Ya. Tuh. Ma'ala ya, ma'ala. Jadi wa inna ini sama dengan inna. Ma alaiha ini sama dengan ma alal ardi. Ya kan? So'idan jurza sama dengan zinatan. Jadi cuman katanya aja yang beda. Ya. Jadi coba saya ulang. Wa inna sama dengan ini. Ma inna. Ya. Ma alaiha sama dengan ma alal ardi. So'id dan zuruja sama dengan zinatan. Nah, apa kesulitannya nih? Jurusan sama dengan amalan ya. Benar. Nah, jadi kalau bisa saya berharap coba Bunda latihan di sini, Ayahanda latihan di sini. Kalau bisa kita bahas di grup bareng-bareng. Tapi nulis dulu ya. Udah ditulis, difoto, habis difoto dikirim ke grup, habis itu baru kita bahas bareng-bareng.
Enak. Oh iya. Enak kalau gitu. Oke, Ya, baik Bunda, sampai sini ya. Saya Terima kasih banyak. mohon maaf apabila banyak kekurangan di hari ini, internetnya agak-agak sendat gitu. Saya kembalikan lagi ke Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Ban yang sudah menyampaikan materi pada kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk i'rab ini memang perlu latihan ya. Ini sesuai dengan arahan dari Ustadz, memang kita harus banyak latihan. Kemudian memang untuk teorinya mungkin kita juga perlu pendalaman. Jadi mungkin sebelum praktek i'rab mungkin ini ya dari Ustadz mungkin bisa menyampaikan ya teori berdasarkan metode Yasirnya lah, artinya untuk pembukaan. Oke. Iya. Jadi nanti 50-50 lah Ustadz, kurang lebih begitu. Supaya nanti yang teorinya itu untuk memperdalam kaidah nahwu sorobnya, karena Bapak Ibu juga mungkin untuk kaidah nahwu sorobnya juga masih kurang, sehingga untuk menangkap praktek i'rabnya juga mungkin agak kesulitan mungkin ya. Dan karena tadi di pembahasan juga videonya tidak banyak yang di-on-kan, jadi kita nggak bisa ngelihat ekspresinya, apakah mereka ini bisa. saya mau perhatikan satu-satu, maksudnya ini kira-kira diamnya diam bisa atau diam tidak bisa. Malu-malu kucing, Pak Sur. Apalah nanti, tapi gini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami nanti juga perlu masukan ya. Saya rasa supaya kegiatan ini jangan sampai nanti Ustadz sudah menyampaikan panjang lebar dari awal sampai akhir, ternyata tidak ada yang masuk. Gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian nol gitu. Untuk memahaminya agak sulit gitu. Jadi ini mungkin saya juga perlu masukan supaya nanti kira-kira metode yang bagaimana Ustadz untuk menyampaikan kepada kita semua supaya di sini bisa nanti supaya menjadi analis menjadi koreksi bisa, ya Pak, evaluasi bisa lebih efektif lah gitu. Jadi mungkin itu, atau mungkin gimana, mau udah malam ya, maksud saya mau minta masukan satu-satu atau gimana? Kira-kira gimana Pak Mahmudi? Karena saya melihat ini semua pada diam, jadi nggak tahu saya apakah ekspresinya ya Pak. Pusing, diam karena pusing apa dia? Atau diam lagi benerin jaringan nih kan? Iya bener jaringannya. Ya kita kan memang belajarnya harus sabar ya. Terus terang kan memang dulu ajarin aja dulu. Sudah agak memang sudah cukup sulit ya untuk pemahaman yang benar-benar paham gitu ya. Karena kan memang ini juga pasti perlu sabar dan perlu banyak latihan memang itu. Iya Pak. Iya, memang itulah yang memang harus kita harapkan seperti itu. Memang kita intinya juga silaturahim kita bisa jadi terwujud gitu. Dan mohon juga ini banyak saya lihat pada ngumpet mukanya tuh pada sembunyi. Mendengarkan saya yakin bukan karena sembunyinya tidur nih, bukan. Saya kira mendengarkan semua, cuman sengaja dengar. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita memang semuanya berniat baik untuk belajar. Nggak pakai jilbab, Pak. Iya. Nggak pakai jilbab, jadinya malas buka. Tidak apa, Pak. Tidak apa, pusing tidak nggak siap ya. Nggak siap untuk tampil ya. Yang mudah-mudahan nanti untuk pertemuan yang akan datang akan siap tampil semuanya lah dengan wajah yang cantik-cantik semua.
Jadi yang belajar jadi semangat semua nantinya. Seperti kita pertemuan pada pertemuan tatap muka aja itu nanti. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itulah nanti. Ya, saya tentunya terima kasih banget Ustadz atas pencerahannya, dan tentunya kita berharap ini akan berlangsung sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Pak Sur. Iya Pak, terima kasih. Jadi memang sarannya Ustadz, Bapak dan Ibu sekalian, untuk i'rab ini memang kita mesti harus latihan, harus terus paling tidak kalau tidak menulis ya baca i'rab itu. Jadi begitu. Karena di dalam i'rab itu banyak sekali istilah-istilah yang kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah menulis, nanti akhirnya kita juga kesulitan. Jadi kita membaca, maksudnya kita ini di otak kita rofa, tapi yang ditulis, yang diucapkan nasab. Jadi begitu. Jadi harus banyak latihan. Jadi nggak apa-apa lah Bapak Ibu sekalian. Jadi pusing memang kita, kalau tidak pusing berarti tidak belajar. Karena kita belajar, pusing. Jadi pusing itu untuk tahap proses menuju bisa. Insya Allah lah ya. Amin, amin. Ya berkahnya itu Pak Sur, pusingnya itu berkah itu. Tapi insya Allah lah yang penting kan kita ini juga dalam rangka untuk mengharap itu Allah, insya Allah apa yang sudah kita luangkan waktu kita, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk sementara itu nanti kalau ada saran atau bagaimana bisa ditulis di grup lah ya, nanti kita tampung supaya nanti kita diskusikan juga dengan Pak Mahmudi dengan Ustadz supaya nanti metode kedepannya bagaimana gitu ya, supaya semuanya bisa mudah untuk mencerna. Tapi sebenarnya Ustadz menyampaikannya sudah cukup mudah, cuma ya mungkin karena mungkin apa kaidah-kaidahnya yang kurang sehingga kita juga agak sulit ya. Tapi nggak apalah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan lama-lama pasti insya Allah bisa lah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu ya yang Tapi itu Pak Suri. Mungkin ada pertanyaan lain Boleh, Ibu? Bapak? boleh nambah dikit. Nanya. Itu kalau bisa apa yang sudah ditulis sama Ustadz, bagusnya dikirim gitu ya. Tadi kan saya nulisnya juga nggak keburu, kecepatan nulisnya kan lama. Mungkin gini Bu, ya kalau perlu itu yang diirop sama Ustadz. Nanti ditayangkan lagi. Ya. Betul. Itu kan kami sudah upload di ini ya di sebelum dikirim. Ya. Jadi mungkin Ibu bisa putar di situ. Nanti yang diperlukan nanti bisa di situ lagi Bu. Oh di YouTube gitu ada ya? YouTube ada Pak. Nanti link setiap ini linknya saya share di grup. Nanti bisa bisa diputar ulang. Tadi jaringan saya kacau. Iya Pak, setiap tayang, insya Allah saya kirim linknya untuk YouTube. Jadi bisa diputar kembali. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, kira-kira di menit keberapa bisa langsung digeser aja supaya cepat. Iya, tadi saya mau ngeliat mukanya Ustadz Irfan, jaringannya kacau, kangen ngeliat mukanya. Masya Allah. Nggak ada di sini, nggak ada. Iya, nggak nongol wajahnya ganteng itu loh. Ada wajahnya ya? Masya Allah. Baru ini nih. Yang wajahnya nggak ada. Jadi terus. Wajahnya nggak ada. Budi. Ya nanti kita ajak sama-sama ke warungnya Ustadz lah, bisa ketemu Ustadz langsung nggak usah ini. Oh iya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti kita untuk belajarnya, jadi nanti 3 kali Zoom, nanti 1 kali pertemuan nanti kita ke Ustadz ya.
Ya. Departemen Kalau Perindustrian, udah Pak. kalau udah nggak pandemi ya. Bukan di perindustrian Pak Dedi. Perindustrian belum bisa langsung di tempat di kantor pusat Yasir di kantor. Ya. Oh, Nanti saya umumkan di Perindustrian grup. masih di lockdown. Iya. Ya, perindustriannya masih di lockdown. Baik, Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sementara itu ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kalau nanti Siap, Pak. ada yang kurang-kurang, yang perlu ditanyakan atau gimana, saran mungkin bisa disampaikan di grup Iya. aja. Ya. Diskusi. Terima Ya. kasih banyak Baik, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa anta wa atubu ilaik. nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Sama-sama, Pak Bun. terima kasih Ustaz. Sehat. Ya, Terima kasih Pak Sur. alhamdulillah.